kenapa kita mentuhankan anak manusia. Sebenarnya kami tidak pernah mentuhankan manusia, tetapi kami percaya bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Yang saya herankan, kenapa Anda selalu bertanya di mana ayatnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah dengan ada ayat seperti itu baru Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan kenapa Anda tidak pernah mencari bahwa di dalam Alkitab adakah Yesus berkata, aku bukan Tuhan? Di dalam Alkitab juga tidak mengatakan, aku bukan Tuhan. Tetapi di firman Allah mengatakan dengan jelas bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa, itu bukan berarti Yesus itu tidak sanggup melakukan apa-apa. Ketika Yesus berada pada zaman itu, Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya Bapa yang di dalam aku dapat mengerjakan segala sesuatu. Karena pada zaman itu, orang-orang itu tidak percaya bahwa ada Mesias, anak Allah. Jadi Yesus mengatakan demikian supaya mereka percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Bahwa dia memiliki suatu utusan dari Bapa di surga. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia meyakinkan pada waktu itu, pada zaman itu, pada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, supaya mereka mengerti dan menerima Yesus adalah utusan Tuhan, bahwa Yesus adalah anak Allah. Kenapa kita bertanya mana dalilnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Tuhan menjadi manusia? Kenapa demikian? Karena akal sudah mati lebih dulu. Akalnya yang mati lebih dulu. Sebelum berpikir udah mati duluan, Pak. Kenapa saya mengatakan demikian? Orang-orang Kristen itu adalah orang yang cerdas konon ceritanya, ya kan? Orang-orang yang pandai, orang-orang yang kemudian memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Tetapi ketika mereka membaca Bible, otaknya sungsang. Maaf ini, maaf, memang agak keras. Untuk melenturkan besi yang bengkok, memang harus dibutuhkan pukulan keras untuk meluruskan. Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, dan tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia. Yesus manusia. Di mana dalilnya Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Lah, aku manusia. Ego emi anthropos. Aku adalah manusia. Siapakah engkau Tuhan? Apa kata Yesus? Aku Yesus, manusia dari Nazaret. Kira-kira akal teman-teman Kristen yang punya intelektual tinggi ini bisa nggak sampai menerobos kebenaran Bible yang mereka genggam tuh? Paulus bertanya, siapakah engkau? Tuhankah engkau? Apa kata Yesus? Aku manusia dari Nazaret. Apakah ada Tuhan dari Nazaret? Tak ada. Jadi ketika Hosea 11 nomor 9 mengatakan aku bukan manusia, ya Yesus tanpa dalil ini pun kita udah tahu Yesus manusia, pencipta langit dan bumi. Ini bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Berarti Yesus adalah manusia. Nah, sekarang saya rasa saudara cukup satu ini yang saya tanggapi. Saya ingin membubuhi dengan pertanyaan. Mudah-mudahan Anda bisa mengembangkan pertanyaan saya. Saudara pun boleh bertanya kepada saya, bebas. Mau tanya apapun. Sekarang saya tanya satu aja pertanyaan. Ketika Tuhan pencipta langit dan bumi ini disebut Tuhan, dan dia bukan makhluk, pertanyaan saya, bisa tidak Tuhan kita yang menciptakan alam semesta ini dan kita yang ada di dalamnya bisa sejenak aja berhenti untuk tidak menjadi Tuhan? Bisa tidak Tuhan itu menjadi bukan Tuhan? Coba Anda kembangkan jawaban pertanyaan saya, silakan. Saya akan tanggapi mengenai tentang apakah Yesus adalah Tuhan. Yesus pernah berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, pertama. Yang kedua, ketika Yesus dicobai, ya,
Yesus pada waktu itu dicobai oleh iblis. Nah, Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dengan jelas Yesus berkata, akulah Tuhan dan Allahmu, jangan engkau cobai. Ya, jadi sudah jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena Maria mengandung dari Roh Kudus, dari Roh Suci, yaitu Roh Allah. Jadi ketika Maria mengandung, itu melalui Roh Allah yang menaungi Maria, sehingga lahirlah Yesus itu. Dan Roh Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Di dalam diri Yesus itulah yang kami percaya bahwa dia adalah Tuhan. Karena tidak ada satupun manusia yang lahir dari Roh Kudus yang tanpa hubungan suami istri. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita, Sang Pencipta itu. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia dan menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria, yaitu melalui Roh Kudusnya. Disitulah kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan. Dan Yesus selalu berkata, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa mau pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Karena pada zaman itu orang-orang tidak percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan. Untuk itu Yesus selalu berkata, kalau Anda tidak percaya kepadaku, engkau tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Aku dan Bapa itu adalah saya. Seperti itu. Yesus hendak mengatakan bahwa akulah Bapa itu. Akulah Bapa itu. Seperti itu. Akulah Tuhan. Akulah Mesias. Seperti itu. Saya sekarang gini. Jadi kalau saudara mengatakan aku dan Bapa adalah satu, harusnya jangan malu mengakui bahwa Paulus itu juga adalah Tuhan saudara. Paulus juga adalah Tuhan saudara. Yesus dan Bapa adalah satu. Paulus dan Yesus juga adalah satu. 2 Korintus 13 nomor 1. Paulus sedang menyamakan dengan dirinya. Di situ dia mengatakan bahwa Paulus mengaku kedatangannya yang kedua sama seperti Yesus. 2 Korintus 13 nomor 3. Yesus berkata-kata melalui perantaraan Paulus. Oke? 2 Korintus 13 nomor 4. Paulus mengaku disalib dan berada di dalam Bapa. Paulus ngaku di dalam Bapa bersama dengan Yesus. 2 Korintus 13, Paulus dengan kata kami, Yesus dengan Paulus. Jadi ketika Paulus mengatakan kata kami, muatan kata kami itu isinya adalah Yesus dan Paulus. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan karena dia bersatu di dengan Yesus, maka Paulus juga Anda harus tuhankan karena Paulus juga mengaku satu di dalam Yesus. Nah sekarang kita lihat mengapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 nomor 15 nomor 6. Apa yang dikatakan oleh Yesus sana, oleh kitab saudara. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Elohim, Elohim tetap berada dalam dia dan dia di dalam Elohim, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Elohim kepada kita. Elohim adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Elohim dan Elohim berada di dalam dia. Banyak kali Tuhan, aku dan Bapa adalah satu, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia di dalam Bapa, Bapa di dalam dirinya. Berarti semuanya menjadi Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Apakah karena dia Tuhan? Tidak. Lalu, ya, kenapa Yesus mengatakan hal demikian? Karena Yesus ini adalah hamba yang suci. Yesus ini adalah orang yang kudus. Aku dan Bapa adalah satu dikarenakan Yesus ini adalah utusan Tuhan yang tidak pernah kemudian melanggar titah Tuhan. Dia mengatakan dirinya bersama dengan Tuhan karena dia senantiasa mengikuti segala perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Bapa yang diperintahkan untuk aku lakukan.
Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya dia adalah satu dengan Bapa, dia satu dengan Tuhan, memang betul. Karena Yesus itu adalah seorang yang Muslim. Dia bukan orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang ingkar terhadap firman Tuhan. Sedangkan Yesus itu Muslim. Apa Muslim itu? Orang yang senantiasa tunduk berserah diri terhadap apa yang diperintahkan kepadanya untuk ia lakukan. Galatia 4 nomor 4. Makanan Yesus Kristus adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat, bahkan taat sampai dia mati. Artinya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan untuk membuktikan dirinya adalah Bapa itu sendiri, tetapi untuk menyatakan dirinya adalah sebagai orang yang soleh. Dia adalah orang Muslim. Sedangkan Tuhan ketika berbicara tentang hakikatnya di dalam 2 Raja-Raja 19 nomor 19, maka sekarang ya Tuhan Elohim kami, selamatlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwanya Engkau sendirilah Elohim, ya Tuhan kami. Yesaya 37 nomor 16, ya Tuhan semesta alam, Elo Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Elohim, segala kerajaan di bumi Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 72 nomor 18, terpujilah Tuhan Elo Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Yesus tidak pernah terlibat. Nanti Maria ngeden melahirkan, baru Yesus itu ada. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta seorang diri, di situ tidak ada Yesus. Yesus belum ada. Nah, Yesus ketika muncul di Yerusalem mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, karena Yesus bukan orang kafir. Yesus adalah orang Muslim yang taat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, itu yang ia lakukan. Ketika Tuhan yang mengatakan A, Yesus A. Ketika Tuhan mengatakan B, Yesus B. Aku dan Bapa adalah satu. Aku tidak pernah ingkar terhadap apa yang diperintahkan. Makananku melaksanakan segala pekerjaan apa yang diperintahkan untuk aku kerjakan. Demikian. Pertanyaan saya tadi Bapak nggak sentuh ya. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa berubah menjadi ciptaan atau bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Silakan. Saya akan menjawab pernyataan Bang Juma. Apakah Tuhan bisa menciptakan dan apa tadi itu ya? Tuhan bisa berubah, Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan. Oke, Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan ya. Nah, sebenarnya di dalam pemahaman kita tentang Allah dan manusia itu tidak bisa menyelami pikiran Allah, dan manusia tidak bisa bernalar tentang Tuhan ya. Karena kalau manusia bisa menalarkan Tuhan, bisa berpikir tentang Tuhan, berarti manusia itu melebihi Tuhan. Dan ketika Anda berkata, apakah Tuhan bisa tidak menjadi Tuhan ketika dia Tuhan yang Maha Kuasa? Artinya bahwa Anda menalarkan Tuhan secara logika Anda. Kalau Anda bisa menalarkan Tuhan secara logika Anda, berarti Anda ini Tuhan, melebihi Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dinalar oleh manusia, dan kita tidak bisa memikirkan apa yang kita pikirkan seolah Tuhan kita bisa nalarkan, kita bisa pikirkan seperti demikian. Karena kita manusia yang terbatas, yang tidak bisa memikirkan siapakah Tuhan dan seperti apakah Tuhan, dan demikian. Seperti itu. Oke, baik. Ketika saudara saya mengatakan manusia tidak bisa menalarkan Tuhan, berarti dengan kata lain Anda menganggap Paulus ini bukan manusia. Karena Pauluslah manusia yang paling aktif dan paling heboh di dalam menalarkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda membaca Filipi 2, Anda membaca Kolose 2, Tuhan menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Tuhan menjadi jasmani manusia, bahkan sama seperti jasad manusia. Siapa yang menalarkan? Paulus. Anda mengatakan manusia tidak bisa menalarkan Tuhan, berarti Paulus adalah Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan Tuhanmu. Hari ini
Anda mengatakan manusia tidak bisa menalarkan Tuhan. Tetapi faktanya, Paulus dari sejak dia mengaku dipilih dari sejak rahim, sudah menalarkan Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi mayat, Tuhan mati terkutuk, Tuhan bangkit hari ketiga, Tuhan naik ke surga, Tuhan turun dari surga. Yesus tuh yang dijual, yang adalah manusia, diajarkan, dinalarkan menjadi Tuhan oleh Paulus pendiri Kristen. Nah, memang Paulus mengaku di dalam 1 Korintus 14, dia mengaku, akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan lagi-lagi di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Tapi lembaga kitab Indonesia membuat terjemahan yang keliru, tidak sesuai dengan original teks yang sesungguhnya. Jadilah teladanku sebagaimana aku juga menjadikan Yesus sebagai teladanku. Padahal bahasa aslinya, terjemahan yang sebenarnya, jadilah teladan, jadikanlah aku teladanmu sebagaimana aku juga ini adalah Kristus. Oke, kembali kepada yang tadi, Bang. Ketika saudara ditanya, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Anda mengatakan, oh Tuhan tidak bisa dinalar, manusia tidak bisa menalar Tuhan. Lalu apa yang Kristen lakukan terhadap Yesus? Yesus manusiakah? 100% manusiakah Yesus itu? Berdasarkan pengajaran Yesus, Yesus adalah manusia 100%. Lalu dari mana ilmu dia juga ilahi 100%? Dari nalar gereja, dari nalar Paulus, dari nalar pendeta-pendeta. Berarti pendeta inilah yang menalarkan Tuhan bisa menjadi manusia. Pendeta inilah yang menalarkan bahwa manusia Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa saudara mengatakan tidak ada manusia yang mampu menalarkan Tuhan? Karena Yesus memang bukan Tuhan. Ketuhanan Yesus yang diajarkan oleh gereja adalah ketuhanan yang irasional, tidak masuk akal dan tidak masuk di dalam pengajaran para nabi. Tidak ada satupun nabi di atas muka bumi ini dari Bani Israel yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi manusia. Tak ada. Tunjukkan satu nabi yang mengajarkan kepada manusia, baik nabi-nabi sebelum Bani Israel maupun setelah Bani Israel atau di luar Bani Israel, selain Paulus, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mengajarkan pencipta langit dan bumi menjadi manusia. Hanya Nabi Saulus yang mengajarkan itu. Jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya manusia tidak mampu menalar, faktanya hari ini Anda menalarkan Tuhan. Yang mati dibunuh, yang disunat, yang netek sama ibunya, yang dilahirkan oleh ibunya, yang dikandung oleh ibunya, Anda nalarkan dia itu adalah inkarnasi Tuhan. Ini pernyataan apa ini yang sedang Anda katakan? Tidak ada manusia yang bisa menalarkan Tuhan. Faktanya Tuhan datang dalam rupa manusia, Tuhan dibunuh dalam rupa manusia, Tuhan dibangkitkan dalam rupa manusia. Yang menalar seperti itu siapa? Gereja. Sedangkan Tuhan menalarkan dirinya seperti apa? Bahkan kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 nomor 18, yang menalarkan, yang mentafsirkan, yang mengeksegesis tentang Tuhan hanya Yesus. Jadi kalau ada yang mentafsirkan tentang Tuhan, tanya Yesus. Wahai Yesus, aku ingin tanya, apa nduk? Tolong kamu nalarkan tentang Tuhan. Oh, Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa kamu dengar. Itu kata Yesus. Bapak lebih besar dari siapapun. Tuhan lebih besar daripada hamba. Bapak yang mengutus aku di surga, bukan yang sedang di hadapanmu. Itu kalau Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itu kalau Yesus yang menalarkan. Tapi kalau gereja yang menalarkan, bapak-bapak gereja yang menalarkan, Yesus Kristus adalah Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Itu kalau di gereja. Tapi Yesus mana ada pernah mentafsirkan itu? Nggak ada. Karena hanya Yesus yang bisa menalarkan, hanya Yesus yang bisa mengekseges tentang Tuhan.
Kenapa? Karena dia adalah utusan Tuhan itu sendiri. Hanya Nabi Musa, hanya Daud, Salomo, Yesus, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bisa menalarkan itu. Yang lainnya hanya asumsi doang, hanya iman buta saja. Tuhan pencipta langit dan bumi dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, kemudian dikatakan 2 Samuel 27 nomor 2, jelas sekali dikatakan di sana bahwa Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Yesus serupa dengan Bang Suma, Yesus serupa dengan Abang, serupa dengan teman-teman yang ada di sini. Dengan demikian, Yesus bukanlah Tuhan, hanya manusia yang dianggap Tuhan. Silakan. Waduh, luar biasa Bang Juma. Seperti tadi Bang Juma mengatakan bahwa kenapa selalu Paulus 2 Samuel 7:22, sorry. Lanjut Bang. Ya. Kenapa Paulus selalu dipersalahkan ya, seolah Paulus ini mengajarkan suatu ajaran yang sesat, bukan mengajarkan tentang hal yang benar. Padahal ketika Paulus pada waktu itu sebelum dia bertobat, dia bernama Saulus. Ketika dia berada di Damsyik, dia berjumpa dengan Allah, itu Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata dengan dia, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Dan Paulus berkata, "Siapakah engkau?" "Akulah Tuhan yang engkau aniaya." Dan pada saat itu Paulus bertobat dan dia buta selama 3 hari. Dan kemudian dia percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Sehingga ketika dia hidup, dia bukan memberitakan suatu hal yang berbeda, tetapi dia mengajarkan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah hidup. Seperti itu. Tetapi kenapa Anda selalu mengatakan bahwa Paulus adalah ajaran Paulus, ajaran sesat? Padahal Paulus pada waktu itu, dia mengajarkan tentang bahwa Yesus adalah Yesus yang dia aniaya. Umat-umat yang dia aniaya itu adalah murid Yesus, adalah dia menganiaya Tuhannya sendiri. Dan dia selalu ya mengajarkan kepada orang-orang bahwa dan menyampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah yang disalibkan itu telah bangkit dan dia hidup. Dan itu suatu ajaran yang benar. Kenapa selalu dikatakan suatu ajaran yang salah? Itu yang saya tanyakan. Dan saya mau tanyakan kepada Bang Juma, kapankah Yesus itu agama Muslim? Apakah ada tercatat di dalam Al-Quranmu bahwa Yesus adalah agama Muslim? Dan menurut saya, menurut pemikiran saya, Islam itu datangnya berapa tahun setelah zaman Yesus? Bagaimana Yesus bisa menjadi agama Muslim? Seperti itu. Yang pertama yang saudara harus pahami, ketika ada pertanyaan yang muncul kemudian, Yesus ini bertuhan atau ateis? Ini kita colek akal dulu. Yesus bertuhan. Yesus ini bertuhan. Nah, pada saat Yesus bertuhan, apakah dia taat kepada perintah Tuhan atau dia ingkar terhadap perintah Tuhan? Jawabannya, dia adalah hamba yang suci, dia adalah hamba yang kudus. Berarti dia adalah orang yang taat kepada perintah. Orang yang taat kepada perintah adalah orang yang menyerahkan raganya, jiwanya, pikirannya, kalbunya, hartanya, waktunya untuk taat dan tunduk berserah diri kepada ketetapan, ketentuan, dan hukum-hukum Tuhan serta perintah Tuhan. Berarti Yesus melakoni itu, berarti dia Muslim. Islam adalah hukum-hukum Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dilakoni. Yang melakoni hukum-hukum Islam disebut Muslim, pelakunya adalah Muslim. Yesus dalam Galatia 4 nomor 4 jelas dikatakan Yesus takluk kepada hukum Taurat. Bahkan dikatakan di dalam kitab saudara, Yesus taat sampai mati. Berarti dia adalah seorang Muslim, bukan orang kafir. Orang kafir datang perintah jangan ada ilah lain, bikin ilah baru. Itu adalah orang kafir, orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mencoba memelintir data.
Betul apa yang dikatakan adik saya tadi. Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus Nazoraios. Nazoraios dalam bahasa Yunani itu artinya orang yang berasal dari kota Nazaret. Bukan Tuhan, Pak. Bukan Tuhan, Bang, tapi manusia. Ketika ditanya, wahai Yesus, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus orang Nazaret. Orang Nazaret maksudnya apa? Orang Makassar, orang Jakarta, maksudnya manusia yang datang dari Makassar, manusia yang datang dari Jakarta, manusia yang datang dari Nazaret. Bukan Tuhan, tapi manusia. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Aku manusia dari Nazaret. Lalu mana jawaban Yesus? Akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Itu tidak ada itu, Bang. Nggak ada. Jadi, oh ya, ada satu hal yang menggelitik yang saya lupa tanggapin tadi, baru saya ingat ketika Yesus dicobai. Sebenarnya di Matius 4 itu bukan Yesus yang dicoba. Coba ditelaah dulu, pakai akal. Yang dicobai itu adalah Allah. Yang dicobai itu adalah pencipta langit dan bumi. Yesus ini hanya sebagai pelaku penderita saja. Peran pembantu Yesus itu, figuran di dalam membenarkan tentang firman Tuhan. Kenapa demikian? Iblis mengatakan ada tertulis. Artinya ada firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang anaknya, hambanya yang soleh, hambanya yang taat, nabinya, rasulnya, utusannya, mesiasnya. Mengirim malaikat untuk menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Jadi yang dimaksud di sini adalah mencobai Elohim. Makanya sebenarnya jangan kau mencobai Elohimmu. Maksudnya jangan kau mencobai pernyataan Tuhan yang tertulis di Mazmur 91 itu. Jadi Yesus ini hanya aktor sebagai hamba Tuhan yang ingin kemudian iblis membuktikan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Mazmur. Aku ingin mencobai deh, aku ingin coba kebenaran Allah yang mengatakan akan mengirim malaikat untuk menatang hambanya ketika ada hambanya yang terancam. Maka dia mencoba, Yesus, jika benar engkau adalah hamba Tuhan, maka buanglah dirimu dari bumbuan bait suci ini sampai ke bawah. Sebab ada tertulis di dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menyelamatkan, untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak sampai ke bawah. Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai ilahmu, jangan engkau mencobai Elohimmu. Bukan Yesus maksudnya jangan kau cobai aku, tidak. Jangan kau mencobai Elohim yang telah berfirman demikian. Jangan kau cobai firmannya benar atau tidak, terbukti atau tidak. Ketika saya jatuh ke bawah, benarkah Tuhan itu datang menyelamatkan melalui malaikat atau tidak? Jangan kau cobai Tuhan. Bukan Yesus yang dicobai. Jadi cobalah ya, sekali-kali kalau kita menyampaikan sebuah narasi harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Kembali kepada yang tadi, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, Yesus Nazoraios, yang manusia yang berasal dari Nasrani. Jadi Yesus pun mengaku sebagai manusia. Silakan. Ya, saya tanggapi mengenai Bang Juma tadi ya. Tadi dikatakan bahwa Yesus adalah orang Muslim karena dia takluk dan tunduk pada hukum Taurat. Artinya dia taat kepada hukum Taurat dan dia boleh dikatakan Muslim. Dan saya mau tanya kepada Abang Juma, apakah Abang sudah taat kepada hukum Taurat dan boleh dikatakan bahwa Anda adalah sebagai orang yang Muslim? Karena hukum Taurat bukan hanya 10 perintah Allah, tetapi di dalam hukum Taurat itu sekitar ada 600 hukum yang harus dilakukan, kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan 600 hukum Taurat seperti itu. Dan kalau ada orang yang bisa melakukan dan taat hukum Taurat, apakah dia Muslim? Dan saya percaya kalau ini adalah statement Abang bahwa sesungguhnya tidak ada satupun orang yang bisa taat, maka tidak ada orang pun yang menjadi Muslim.
Dan yang kedua, yang tadi abang katakan bahwa Allah dicobai. Padahal di dalam Alkitab mengatakan pada waktu di temanya perekopnya kalau tidak salah itu di sana dikatakan bahwa Yesus dicobai, bukan Allah yang dicobai. Tetapi Bang Juma berkata bahwa Allah yang dicobai dan Yesus menjadi suatu peran figuran. Tetapi di sana dikatakan Yesus berbicara bersama dengan iblis yang mencobainya. Dan Yesus berkata dengan jelas, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Aku ini Tuhan Allahmu, engkau cobai. Karena Yesus pada waktu itu adalah menjelma menjadi manusia. Kenapa Anda selalu mengatakan bahwa Allah yang dicobai? Di sana hanya ada dua oknum pada saat itu, iblis dan Yesus. Di manakah Allah? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi apa yang saudara lakukan, apa yang Anda lakoni, ini yang dilakoni oleh Paulus. Menarasikan tentang Tuhan, mentafsirkan tentang Tuhan. Ini yang sedang Anda praktekkan sekarang. Ketika Yesus berkata, jangan engkau mencobai Allahmu. Nah, Anda menarasikan bahwa Allah yang dimaksud di situ adalah Yesus. Berarti Yesus sama dengan Allah. Berarti Allah sama dengan manusia. Berarti Allah sama dengan bayi. Allah pernah nenen, Allah pernah disunat. Itu menurut siapa? Menurut ente, Bung. Tapi kalau menurut saya, Allah yang dimaksud di situ adalah yang berfirman di dalam Mazmur 91, karena iblisnya ingin membuktikan kebenaran firman tersebut. Masakan Tuhan disuruh buang dirinya turun ke bawah? Wahai Tuhan, aku ingin membuktikan kalau kamu Tuhan. Dengan cara apa? Coba kamu buang dirimu ke bawah. Ya kalau di bawah ada kasur empuk, tak mati lah. Berarti dia Tuhan. Konyol itu bang, konyol, memalukan. Yang dicobai di sini adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Daud, bukan Yesus. Jika engkau Tuhan, coba bedeng, jatuhkan bedek dirimu turun ke bawah. Kalau kau sampai di bawah kau tidak jadi telur dadar, berarti kau Tuhan. Bang, bukan kayak begitu. Cara belajar polanya harus terpatur kepada akal. Coba kita lihat ya bang, ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dinarasikan, Tuhan itu kemudian tidak bisa kita tafsirkan, Tuhan itu tidak bisa kemudian kita nalarkan, karena manusia tidak mampu menalarkan Tuhan. Coba camkan kalimat saudara tuh. Kenapa kami tidak percaya kepada Paulus? Karena Paulus ini lebih Tuhan dari Fir'aun. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose 2. Ini Kolose bukan firman Tuhan ini, dan ini bukan juga sabda Yesus, bukan perkataan Musa, bukan perkataan Daud, bukan perkataan Salomo, bukan perkataan Bapak Paulus, adalah nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, muridnya mengatakan Saulus itu adalah nabi. Nah kita lihat Nabi Saulus berkata apa tentang Tuhan. Kolose 2 dikatakan begini. Jadi Paulus sedang berhayal nih tentang Tuhan pencipta dan bumi. Kamu telah menerima Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan yang palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Yesus. Sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Mantap, Paulus luar biasa. Paulus mengajarkan bahwa jasadnya Yesus itu adalah ilahi. Jadi yang dipotong kerak itu adalah ilahi yang menjelma menjadi manusia. Nih, Kolose 2 nomor 9. Sebab di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania. Berarti jasmani Yesus itu adalah Tuhan. Siapa yang menalarkan seperti itu? Bapak Paulus, sang Nabi Saulus. Apa selesai sampai situ? Tidak. Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Nabi Saulus ini, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim,
sebagai milik yang Elohim harus pertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Elohim mengambil rupa seorang hamba, dan Elohim menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Elohim telah merendahkan dirinya, dan Elohim taat sampai mati. Ini kata siapa nih? Ini firman Tuhan, sabda Yesus, atau karangan dia? Ini karangan manusia bernama Saulus ini yang mentafsirkan begitu hebat tentang pencipta langit dan bumi. Anda mengatakan jangan, manusia tidak bisa menalarkan, manusia tidak bisa mentafsirkan. Tapi Saulus bukan hanya menalarkan, Paulus bukan hanya mentafsirkan, Paulus mengaku mati. Tuhan pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya, menghilangkan kemahakuasaannya, menghilangkan kemahapenciptaannya, menghilangkan kemuliaannya, menjadi seperti manusia. Setelah dia menjadi manusia, rendah serendah-rendahnya menjadi terkutuk di atas tiang salib. Bahkan Tuhan pencipta langit dan bumi ini, menurut Paulus pendiri agama Kristen, mati menjadi mayat. Mau kurang apa lagi? Inilah yang saya katakan, pola, sekali lagi, pola yang diajarkan iblis di Taman Eden diteruskan oleh Bapak Saulus. Mencoba, kalau iblis hanya membatalkan perintah Tuhan, kalau Saulus mencoba membatalkan ketuhanan Tuhan dengan menggantikan Tuhan itu menjadi manusia. Itu fakta. Itu fakta. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim yang harus dipertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Elohim pencipta langit dan bumi merendahkan dirinya sampai mati. Ini apa ini, Bang? Ajaran apa ini? Tuhan kita yang menciptakan alam semesta ini mengosongkan dirinya menjadi bukan Tuhan, menjadi manusia lah, menjadi rendah, lalu kemudian mati dibunuh oleh manusia. Ini apa ini? Paulus ini sedang ngapain? Nah, apakah Paulus ini bodoh? Tidak. Paulus ini cerdas. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 17, ya, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Apa yang aku katakan adalah aku berkata berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah. Tepuk tangan untuk Paulus. Tapi yang boh, maaf, susah mengatakan, adalah orang yang menganggap ini adalah sebuah kebenaran, padahal yang mengatakan sudah mengaku ini bukan firman Tuhan. Coy, kenapa kamu masih mengimani Tuhan mengosongkan dirilah, Tuhan merendah menjadi manusia lah, Tuhan mati dibunuh oleh manusia lah, padahal ini bukan firman Tuhan. Saya udah bilang ini bukan firman Tuhan. Aku berkata bukan atas firman Tuhan. Ini hanya orang bodoh yang ingin dibilang, hanya ingin bermegah, hanya ingin talek-talekang. Pahami itu, bro. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada manusia yang bisa mengasumsikan Tuhan, menalarkan Tuhan, Pauluslah manusia satu-satunya di atas muka bumi ini yang bernalar Tuhan merendahkan dirinya, Tuhan mengosongkan dirinya menjadi embrio, menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, lalu fase berikutnya menjadi mayat, lalu fase berikutnya menjadi zombie, lalu fase berikutnya naik ke langit, hidup kembali setelah dia menjadi mayat, menjadi Tuhan lagi. Siapa yang menalarkan seperti itu? Pendiri agama Anda, Paulus. Satu-satunya manusia yang berani mengatakan pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya menjadi manusia dan mati dibunuh manusia, hanya pendiri agama Anda, yaitu Paulus. Itulah hebatnya. Dan pengikut Paulus, saya katakan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian. Begini, pada waktu itu ya, kenapa Tuhan turunkan hukum Taurat? Karena pada waktu itu manusia selalu berbuat dosa dan melakukan kekejian di mata Tuhan, dan mereka tidak tahu karena apa yang mereka lakukan adalah hal yang dosa, hal yang tidak benar di mata Tuhan. Untuk itu Tuhan menyuruh Musa dan menulis hukum Taurat, 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya. Itu supaya manusia mengerti apa itu
kebenaran, apa itu kebaikan, apa itu kasih. Dan ketika manusia tidak sanggup melakukannya, Tuhan juga sudah punya jalan keluar. Ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka harus menyembeli korban binatang seperti itu. Dan semua ketetapan-ketetapan telah dituliskan dan telah diajarkan oleh Musa dan para nabi pada waktu itu. Dan selanjutnya saya mau tanyakan kepada Bang Juma, kenapa dikatakan kalau orang yang taat kepada hukum Taurat itu adalah agama Muslim? Itu belum dijelaskan. Karena kalau berbicara tentang Taurat, apakah Bang Juma taat kepada hukum Taurat atau bagaimana? Seperti itu. Oke, baik. Jadi berbicara mengenai hukum Taurat, ada hal yang menarik di sini dan menggelitik kita semua ya, khususnya kita yang mengaku punya agama dan hidup di negara yang kita cintai ini. Kalau kita berdialog dan memperbincangkan terkait dengan perbandingan agama atau diskusi agama Islam Kristen, maka kita tidak akan pernah lepas membahas tentang kitabnya orang Yahudi yang dipakai oleh teman-teman kita dari agama Kristen. Yeremia 31, Bung, data 31, 32 sampai 33. Tuhan membuat perjanjian baru yang Kristen lagi-lagi batalkan dan menobatkan perjanjian baru Tuhan sebagai perjanjian lama. Jadi Kristen ini suka-suka di Kristen gitu loh. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya licik seperti ular. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda, bukan dengan orang Indonesia. Semisal saya orang Makassar Bugis, aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Bugis Makassar atau Bani Jawa dan seterusnya. Tapi Tuhan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bani Makassar masuk agak? Tidak. Bani Bugis masuk enggak? Enggak juga. Lalu perjanjian baru Tuhan yang datang kepada Nabi Musa untuk siapa? Untuk Bani Israel, Bani Yehuda, bukan untuk kita. Ketika hukum-hukum itu dibatalkan bukan untuk kita, dibatalkan untuk Bani Israel. Ketika hukum itu digenapi bukan untuk kita, tapi digenapi untuk Bani Israel. Kalau mau kemudian merasa Bani Israel, silakan Anda menyamar, tapi jatuhnya ketika ditangkap, distempel jidatnya sebagai serigala nyamar domba. Mau? Gak mau kita. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Indonesia, bukan Bani Makassar, bukan Bani yang lain. Semua berfokus kepada Bani Israel saja. Mazmur 147, hukum-hukumku hanya berlaku untuk Bani Yakub. Hukum yang datang kepada Musa hanya untuk Bani Israel. Aku tidak berlaku kepada bangsa lain. Jadi kalau Anda bertanya ke saya, apakah Bang Suma taat kepada hukum Taurat? Saya katakan, kalau ada kesamaan dari perilaku saya sebagai seorang Muslim, itu oleh karena Al-Quran mengajarkan hal yang sama terhadap apa yang termaktub di dalam hukum Nabi Musa. Kalau ada yang sama, tetapi yang kuikuti dan yang kutaati Quran, bukan Taurat. Karena saya bukan Bani Israel. Yang celaka adalah sudah bukan Bani Israel, menggunakan kitabnya Bani Israel, tapi tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jatuhnya kepada apa? Ular beludak, orang-orang munafik, penyesat, serigala, nyamar domba. Banyak julukannya. Kalau di Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, ulaika hum zalika Allahu la yahdil qaumal fazik, Allahu yawmal qami, Allahu la yahdil qaumal zalim. Fasik, zalim, kemudian kafir, kemudian ular belu. Banyak julukannya. Kenapa? Mereka bukan Bani Israel, tapi ke tempat ibadah nenteng perjanjian lama yang adalah perjanjian baru. Padahal
Padahal itu kitabnya orang Yahudi yang tidak pernah sedikit pun orang Yahudi menamai, melabeli, memberikan stempel kepada kitabnya mereka dengan sebutan perjanjian lama. Tapi Kristen yang bukan orang Yahudi mengambil kitab tersebut, menuliskan labelnya dengan perjanjian lama. Kenapa? Karena surah-surah Paulus 14 buku ini hendak diajarkan kepada manusia sebagai perjanjian baru, menggantikan perintah Tuhan. Satu hal, tolong dicamkan nih, tolong dicamkan. Ada dua yang mengajarkan kemudian untuk jangan membunuh. Satu, Tuhan Elohim. Yang kedua, Nabi Saulus. Yang mana yang hebat dan yang mana yang dilakoni oleh orang Kristen? Yang dilakoni sama-sama jangan membunuh. Tuhan mengatakan jangan membunuh. Itu perintah Elohim di dalam Keluaran 20. Paulus juga mengatakan jangan membunuh. Itu juga adalah perintah yang sama. Pembedanya kemudian, kata Paulus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti yang tadi jangan membunuh sudah dibatalkan. Boleh membunuh dong kalau begitu. Oh tidak, Paulus bikin perintah baru dong. Dia kan menggantikan Tuhannya Bani Israel. Jadi Paulus juga mengatakan jangan membunuh. Jadi Kristen taat kepada siapa sekarang? Perintah Elohim atau perintah Paulus? Oh, ke perintah Elohim. Oh sorry, salah. Perintah Elohim sudah dibatalkan. Yang berlaku sekarang adalah perintah Paulus, jangan membunuh. Jadi orang Kristen tidak membunuh bukan taat kepada perintah Tuhan, tapi taat kepada perintah Paulus. Itulah yang terjadi, Bang. Jadi kalau Anda bertanya, apakah saya taat kepada Torah? Saya tidak taat kepada kitab Taurat. Saya taat kepada Al-Quran, karena saya bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Yang taat dan wajib hukumnya adalah hanya Bani Israel. Orang-orang Kristen dari mana dia? Oh, dia adalah penumpang gelap yang mengambil kitabnya Yahudi supaya dianggap sebagai Yahudi rohani, Israel cangkokan katanya. Padahal yang punya hak untuk menjalankan hukum perjanjian baru milik Yahudi hanyalah Yahudi. Taurat itulah perjanjian baru itu, bukan kitabnya orang Kristen. Demikian. Oke, baik. Ketika Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma tidak melakukan hukum Taurat, ya. Tadi kan Bang Juma mengatakan bahwa Yesus melakukan hukum Taurat maka dia Muslim. Secara tidak langsung bahwa ketika Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma tidak melakukan hukum Taurat, berarti Bang Juma bukanlah orang Muslim. Pertama. Dan yang kedua, ketika Bang Juma mengatakan tidak melakukan hukum Taurat, yang mau saya tanyakan adalah kenapa Anda sunat? Itu ajaran dari mana? Karena ajaran Taurat lah yang mengatakan tentang sunat. Seperti itu. Oke, baik. Yang pertama, yang disebut Muslim adalah yang taat kepada perintah Musa, Torah. Pahami itu. Tadi saya mengatakan, Islam itu adalah kaidah, Islam itu hukum. Islam itu rukun, Islam itu ketentuan Tuhan, Islam itu perintah Tuhan, Islam itu tuntunan Tuhan, Islam itu syariat Tuhan. Ketika Nabi Adam alaihissalam mendapatkan perintah, berarti dia mendapatkan rencana Tuhan untuk mendamaikan, untuk mensejahterakan. Disebut shalom dalam bahasa Ibrani, disebut Islam dalam bahasa Islam, bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang orang yang taat kepada ketetapan hukum-hukum disebut Muslim. Begitu perintah datang kepada Nabi Abraham alaihissalam, sunat, kurban, tauhid, yang melakoni itu kemudian disebut Muslim. Perintah-perintah yang datang kepada Nabi Abraham itu disebut Islam. Rancangan Tuhan, perintah Tuhan. Keluaran 29 nomor 11. Aku telah merancang Islam itu jauh sebelumnya. Jadi Tuhan, rancangan-rancanganku, rencana-rencanaku adalah damai sejahtera. Jadi dirancang kepada Adam, Islam dirancang kepada Adam, Islam dirancang kepada Abraham, Islam dirancang kepada Musa, Islam dirancang kepada Daud, Islam dirancang kepada Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Islam disempurnakan kemudian pada Rasulullah wa khataman nabiyyin bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat pada masa Musa
disebut muslim. Orang yang taat pada masa Abraham disebut muslim. Orang yang taat pada masa Adam disebut muslim. Orang yang taat pada masa Yesus disebut muslim. Orang yang taat pada masa Rasulullah sampai akhir zaman, sampai kiamat disebut muslim. Orang yang ingkar pada saat Adam, orang yang ingkar pada saat Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, Nabi Muhammad disebut kafir. Contoh Galatia 2 nomor 14. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sudah dirancang kafiran itu. Nah, sekarang pertanyaan saudara yang tadi, kalau tidak taat kepada Torah, berarti dia bukan muslim. Berarti Bang Suma bukan muslim. Saya bukan hidup zaman Taurat. Saya hidup di zaman Al-Quran. Maka saya wajib hukumnya taat kepada Quran. Ketika saya taat kepada Al-Quran, maka saya muslim. Orang-orang yang hidup di zaman Torah, taat kepada Torah, mereka muslim, orang yang berserah diri. Mereka disebut anak-anak Elim, anak-anak Tuhan. Kenapa dikatakan anak-anak Tuhan? Karena mereka adalah orang yang tunduk di dalam didikan Tuhan. Di Islam disebut sebagai kekasih Allah. Kenapa disebut kekasih? Karena mereka cinta kepada perintah Allah, dan Allah cinta kepada hambanya yang taat kepadanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai Allah, Allah akan mencintainya. Ini jelas. Oke? Jelas di situ. Tadi pertanyaan yang kedua apa, Bang? Saya lupa. Ada yang ingat, teman-teman? Yang tadi muslim, yang kedua ada tadi. Kenapa Bang Juma harus sunat? Bukankah sunat? Oke. Torah. Oke, baik. Jadi perintah di dalam Taurat menjalankan hukum Abraham. Itu Taurat. Itu Taurat. Jadi sunat itu bukan diajarkan awalnya dari Taurat, bukan. Sunat itu diajarkan oleh Abraham. Abraham mengajarkan kepada anak-anaknya, keturunannya, untuk kemudian menjalankan hukum sunat. Itu perintah. Nah, di dalam Kejadian 17, yang wajib sunat itu adalah satu, Abraham, anak-anaknya, keturunannya, orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka, atau budak yang mereka beli. Itu yang wajib sunat. Itu yang wajib sunat dari keturunan Abraham yang hidup di tengah-tengah Abraham sampai kepada Nabi Ismail anaknya. Karena orang kedua yang bersunat pertama kali bersama dengan Abraham yaitu Nabi Ismail, Ishak nanti belakangan. Entah orang keberapa dia. Yang jelas Nabi Ismail bersama dengan ayahnya yang disunat. Nah, keturunan Nabi Ismail adalah Nebayot, Khedar dan seterusnya. Itu kemudian turun-temurun menjalankan perintah sunat itu. Tidak ada satupun dari kalangan bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail yang tidak kemudian bersunat. Jadi orang Arab tanpa Al-Quran pun, tanpa Rasulullah pun perintahkan, mereka semuanya kemudian telah bersunat pada masa bayi. Nah, sekarang permasalahannya saya bukan keturunan Abraham, saya juga bukan keturunan Nabi Ismail, saya juga bukan orang Arab, tapi kok saya sunat? Kenapa saya sunat? Bukan karena saya keturunan Ismail, bukan karena saya orang Arab, bukan karena saya budak, bukan karena saya orang asing yang dibeli, melainkan karena saya diperintahkan mengikuti millah Abraham alaihissalam. Mana dalilnya? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Saya diperintahkan untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus, yang mana dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Apa ajaran Nabi Abraham alaihissalam? Sunnat. Saya ikut sunnat. Apalagi tauhid, saya bertauhid. Apalagi kurban hewan, saya pun kurban hewan. Jadi saya mengikuti millah Abraham alaihissalam
Bukan karena saya budaknya, bukan karena saya Bani Israel, bukan karena saya Bani Ismail, bukan karena saya orang asing yang ada di tengah-tengah mereka, tetapi saya adalah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diperintahkan mengikuti dinul Islam yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikatakan sebagai ajaran millah Abraham alaihissalam. Selesai, silakan. Kalau saya boleh tanya balik, siapa yang Anda ikuti tidak bersunat? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang Budi. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Bang Juma sunat karena ada ajaran dari Abraham, dan saya mau tanyakan kenapa Bang Juma selalu memakai kata Abraham, karena di dalam Al-Quran tidak ada kata Abraham, yaitu Ibrahim. Jadi ketika Abang mengatakan tentang sunat, jangan kita samakan Alkitab kita dengan Al-Quran Anda, karena itu sangat bertentangan sekali. Abraham dan Ibrahim itu tidak sama dalam sejarahnya. Kenapa Abang selalu mengatakan hal itu ketika mengatakan sunat? Abang selalu mengutip ayat firman Tuhan kami, Alkitab kami. Yang saya mau tanyakan, apakah di dalam Al-Quran Anda mengharuskan Anda disunat? Dari mana? Itu yang saya pertanyakan. Jangan mencopot Alkitab kami, jangan mencopot ayat-ayat kami untuk menjelaskan ajaran Abang. Abang adalah orang Islam, orang Muslim. Jadi Abang ketika ditanya, Abang harus menjelaskan menurut Al-Quranmu, menurut kitabmu. Jangan Anda memakai kitab kami untuk menjelaskan kitab Anda. Berarti ketika Anda menjelaskan kitabmu dengan kitab kami, berarti kitab Anda tidaklah sempurna dan tidak lengkap. Justru kitab kami yang menjelaskan tentang kitab Anda, seperti itu. Terima kasih. Baik. Suatu pernyataan yang sangat baik, akan tetapi saya takut kemudian ketika pernyataan saudara ini justru nanti akan menabrak ya iman Anda sendiri. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan kepada kami umat Islam bahwasanya para nabi mengajarkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebagai pembawa hukum kepada Bani Adam alaihissalam melalui perantaraan para nabi. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kami di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah misalnya ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, am kuntum syuhada is hadara yaqubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami diajarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak bernama Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam, dan begitu juga keturunannya sampai Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya, mengajarkan la ilaha illallah. Ketika ada perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk taat dan tunduk kepada syariatnya, maka Nabi Ibrahim tunduk kepada millah tersebut. Kalau Anda tidak menerima, saya mengatakan Abraham, Anda sakit hati. Padahal Abraham itu bukan Yahudi, bukan Kristen, tapi Abraham itu adalah seorang Muslim yang taat. Catat itu. Anda mengatakan jangan mengambil kitab kami. Sejak kapan Kristen punya kitab Taurat? Taurat itu kitabnya orang Yahudi pada abad ketika sebelum Masehi, diterjemahkan kemudian oleh seorang kaisar untuk bagi mereka orang-orang yang ingin belajar Taurat dalam bahasa Septuaginta. Inilah yang menjadi dasar pijakan Barat menerjemahkan kitabnya orang Yahudi, mengambilnya secara ilegal.
Tidak ada kaidah, tak ada hukum, tak ada syariat, tidak ada pembolehan di dalam kitabnya Nabi Musa dan orang-orang Yahudi yang membolehkan mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum untuk orang Roma dan Yunani, apalagi orang Indonesia. Itu enggak ada. Belum pernah kita temukan ada rabi-rabi Yahudi, imam-imam Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen. Belum pernah. Kenapa? Karena Kristen itu sejatinya adalah Abu Dasara. Dia adalah sekte bidat pecahan dari Yahudi yang didirikan oleh orang Farisi. Pahami itu dulu. Harusnya Anda malu mengatakan itu. Kenapa? Kalau Anda berbicara kami Ibrahim di kitab saudara Abraham, tapi faktanya terjemahan lama masih menggunakan kata Ibrahim. Terjemahan versi lain mengatakan Ibrahim, bukan Abraham. Kalau gara-gara itu, kenapa Anda tidak menggunakan kata Moses? Kenapa Anda mengatakan kata Musa? Musa hanya ada di Al-Quran. Di Ibrani tidak ada kata Musa. Kenapa Anda mengatakan nama Daud? Kenapa tidak katakan Anda David? Kenapa? Kenapa Anda masih mengatakan kemudian Salomo? Kenapa Anda tidak mengatakan bahasa yang harusnya dari bahasa Yunani? Kenapa? Kenapa Anda tidak menggunakan bahasa Yunani ketika menyebut Paulus, Apostolos? Kenapa harus bahasa Quran, Rasul, Nabi, Iman, ayat, Alkitab, Allah? Kenapa harus Anda gunakan itu? Hanya gara-gara kata Ibrahim, Abraham, Anda kemudian komplain. Padahal itu bukan kitab saudara. Itu kitabnya saudara kami, Yahudi. Pertanyaan saya, Yahudi bersunat dikarenakan ada perintah dari Elohim, keturunan dari Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam dalam hal ini orang Arab bersunat karena mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kami umat Islam ada perintah untuk mengikuti millah Ibrahim alaihissalam. Ada perintahnya. Nah, kami melakukan itu. Kami bersunat, orang Arab bersunat, orang Yahudi bersunat. Siapa yang memerintahkan orang Kristen tidak bersunat? Ini ada jawaban atau tidak ada jawaban? Kalau tidak ada jawaban, mari kita sama-sama minum kopi campur masako, biar besok kita bisa berpikir dengan cemerlang. Saya tidak bersunat bukan karena perintah Tuhan, tapi karena perintah Bapak Saulus laknatullah alaihi salam. Masya Allah. Salam guru. Mamanya anak-anak lagi marah. Luar biasa. Ternyata perkataan Bang Juma. Iya, silakan Bang Budi. Waduh. Oke. Jadi ternyata perkataan Bang Juma itu tidak konsisten ya. Tadi Bang Juma berkata bahwa Anda tidak melakukan hukum Taurat, Anda tidak ikut ajaran Bani Israel, Anda mengikuti Al-Quran Anda. Dan kemudian Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti Taurat untuk melakukan hukum Taurat itu bersunat. Itu. Jadi sepertinya perkataan Bang Juma itu tidak konsisten. Dan saya mau tanyakan, ketika Anda sunat, Anda melakukan namanya mengikuti ajaran Ibrahim yang Anda sampaikan tadi. Masya Allah. Lihat ikan paus saya nih. Kecil suaranya Bang. Masa dikalah sama suara paus? Besarin suaranya sedikit. Saya tidak konsen lihat pausnya ini. Oke. Coba pausnya dilempar saya, baru saya semangat ini. Iya. Allah, Masya Allah. Oke. Jadi begini Bang Juma. Tadi Bang Juma itu tidak konsisten dalam menjawab. Pertama, Bang Juma mengatakan bahwa sunat yang Anda lakukan itu bukan menurut hukum Taurat, bukan karena Bani Israel. Abang bukan Bani Israel, Anda bukan keturunan dan dari Abraham seperti itu, dan Anda melakukan karena perintah. Dan ketika saya bertanya, di mana ayatnya perintah Al-Quran itu mengatakan Anda harus disunat, tetapi Anda mengatakan Anda harus disunat karena Ibrahim. Ibrahim kan keturunan Yahudi. Ibrahim kan dari keturunan orang Bani Israel, dan abang itu bukan Bani Israel. Kenapa harus disunat seperti itu? Bukankah dengan tidak langsung abang mengikuti Taurat? Tadi abang mengatakan tidak mengikuti Taurat, bukan mengikuti Bani Israel, tapi mengikuti Al-Quran. Tetapi ketika ditanya, adakah Al-Quran mengatakan Anda harus disunat, tetapi Anda mengatakan Anda mengikuti Ibrahim?
Tetapi tadi Anda mengatakan sebenarnya Anda itu tidak orang Ibrahim, tidak Anda bukan Bani Israel, seperti itu. Ada satu tolak belakang yang tidak konsisten di dalam jawaban. Seperti itu Bang Juma. Oke, baik. Jadi ada satu hal kesalahan yang mendasar dan sangat fatal kemudian yang Anda ungkapkan pada malam hari ini. Nabi Ibrahim adalah keturunan Bani Israel. Jadi keliru Bang. Nabi Ibrahim dulu, Abraham dulu, lalu melahirkan, mendatangkan kemudian anak tunggalnya Ismail, anak satu-satunya. Setelah itu muncul lagi anak kedua. Anak kedua ini kemudianlah yang melahirkan keturunan Bani Israel. Israel itu cucunya Nabi Ibrahim. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim atau Abraham. Yakub memiliki 4 istri. Istri keduanya melahirkan kemudian Benyamin. Jadi Paulus itu berasal dari hasil poligami. Paulus itu pendiri Kristen. Paulus berasal dari istri keduanya Yakub. Jadi Paulus berasal dari hasil poligami. Nah, sekarang ketika berbicara hukum daripada sunnat antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam, duluan mana? Nabi Musa sedang menceritakan tentang sunat yang datang sebagai perjanjian kekal kepada Nabi Ibrahim, kepada Abraham. Berarti Abraham inilah yang menerima perintah sunat kekal. Musa hanya menuliskan saja bahwa perintah Tuhan di dalam Kejadian 17, salah satu perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham dan keturunannya adalah sunat. Taurat beda. Taurat ini adalah hukum-hukum Tuhan yang bukan didatangkan kepada Nabi Abraham. Tetapi hukum Taurat ini adalah hukum ketetapan Tuhan sebagai perjanjian baru Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Bani Israel, yang datang kemudian belakangan. Sekali lagi saya runutkan. Abraham melahirkan Ismail anak tunggal, lalu kemudian anak kedua Ishak. Ishak keturunannya kemudian melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diberi Taurat. Taurat menceritakan tentang perintah sunat yang wajib hukumnya kepada Abraham, kepada keturunan Abraham, kepada Ismail, Ishak dan keturunannya secara turun-temurun. Itu Taurat yang menjelaskan. Sekarang Islam. Islam kiblatnya apakah Taurat? Bukan. Tapi sunat loh. Sunat itu bukan muaranya di Musa alaihissalam, muaranya ada di Ibrahim alaihissalam. Jadi sunat kepada keturunannya, kepada Ismail dan keturunannya, kepada Ishak dan keturunannya, sampai kepada Nabi Musa membukukan tentang sunat. Jadi saya bersunat bukan karena Taurat. Saya bersunat karena mengikuti milah Abraham. Abraham sendiri bukan dia yang menerima Taurat. Abraham sendiri, Ibrahim sendiri bukan yang menjadi keturunan daripada orang-orang yang hidup menjalankan Taurat. Jadi Ibrahim mendapatkan perintah sunat, Ismail mendapatkan perintah sunat, keturunannya menjalankan perintah sunat. Salah satu keturunan Nabi Ismail bernama Nabi Muhammad SAW mendapatkan syariat dari Allah untuk menjalankan perintah sunat kepada seluruh umatnya, kepada seluruh umat manusia. Kalau tadi sunat hanya untuk keturunan Abraham, begitu Rasulullah Muhammad SAW datang, maka sunatnya diperintahkan kepada seluruh umat manusia. Apa perintah Rasulullah? Rasulullah mengatakan 5 dari fitrah umat Islam, yang diantaranya adalah khitan. Jadi 5 pernyataan hukum syariat untuk umat Islam, salah satunya adalah bersunnat. Ini yang ada di dalam kitabnya umat Islam. Jadi hukum khitan menurut syariat, hukum sunat menurut syariat Islam itu
wajib bagi laki-laki. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tabrani, Ibnu Addi dan Baihaqi jelas sekali menerangkan, buanglah kemudian rambut kekafiranmu, lalu bercukurlah. Lalu dia mengatakan, berkhitanlah, bersunnatlah. Ini perintah jelas. Jadi dari keturunan Nabi Ismail yang adalah anak tunggal Ibrahim memerintahkan kemudian kepada kami umat Islam untuk bersunat. Berarti dasar pijakan sunat kami berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan karena ikut kepada Taurat. Demikian. Pertanyaan saya, Bang, siapa yang Anda ikuti tidak bersunat? Jangan dilewatkan tuh. Tunggu Bang, belum selesai nih Bang. Nanti saya jawab belum Bang. selesai. Oke. Karena masih gantung Bang. Iya, Yang saya silakan. Tadi Abang mengatakan selalu tentang Ibrahim. Yang saya mau tanyakan, di manakah ayat Al-Quran yang mengatakan orang Muslim harus bersunat, engkau harus bersunat seperti itu Bang? Adakah ayat Al-Quran mengatakan demikian? Boleh tolong dibukakan Bang? Oke, baik. Sekali lagi ya, diterangkan oleh Allah untuk berserah diri kepada Allah. Am kuntum syuhada is hadara Ya'qubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Jadi perintahnya kemudian adalah mentaati dan menyembah, berserah diri kepada perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan di situ jelas bahwa Tuhan yang dimaksud adalah ilaha wahida, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha esa. Jadi perintahnya berserah diri. Sedangkan apa yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan pernyataan Rasulullah di dalam hadis Bukhari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bersunat pada usia 80 tahun. Ini perintah Tuhan. Kalau tidak percaya, baca kitab yang Anda gunakan. Benarkah sunat kepada Ibrahim itu adalah wajib hukumnya? Kalau wajib hukumnya perintah sunat itu, berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbohong dengan mengatakan Nabi Ibrahim bersunat ketika beliau berusia 80 tahun. Selesai kan? Sementara kami umat Islam diperintahkan kemudian untuk ikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata salah satu perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bersunnat. Perintah mengikuti milah Abraham artinya perintah mengikuti bersunnat. Demikian. Ingat pertanyaan saya, Bang, siapa yang Anda ikuti tidak bersunnat? Kak Budi, sekali-sekali Anda jawab dong. Itu gampang jawabnya, itu sudah dijawab Bang Juma juga tadi. Jadi tidak perlu saya jawab sebenarnya. Jawab dulu lah biar terpuaskan kami Pak Budi. Siapa? Izin bang, baru saya ngomong nih Pak Budi. Siapa yang Anda ikuti, kenapa Anda tidak bersunat? Gitu loh, itu dulu lah. Ya, saya akan jawab. Ya, silakan. Mengatakan bahwa sunat itu untuk keturunan Abraham, yaitu untuk Bani Israel, dan kami ini orang asing seperti itu, dan kami disuruh sunat bukan berbicara tentang sunat jasmani, tapi kita sunat hati, di mana kita mengikis keinginan-keinginan dunia kita, bahwa kejahatan kita, pola pikir kita yang tidak baik, itu yang kita lakukan supaya kita menjadi lebih baik. Itu arti sunat kita, bahwa sunat hati berbicara tentang kita harus meninggalkan manusia lama kita dan hidup dalam manusia yang baru. Dan saya mau tanya kepada Bang Ji, lalu mengaitkan tentang Ibrahim, yang saya mau tanyakan, apakah di Al-Quran ada mencatat Anda harus bersunat? Seperti itu aja. Dibacain tadi surat Al-Baqarah 137 itu tadi Bang Juma.
itu tidak ada mengatakan tentang Anda harus bersunat. Kan Mila Ibrahim gimana sih? Tidak. Itu bukan ajaran, karena sunat ini berbicara tentang perjanjian antara Abraham dengan Allah. Dan ketika Anda berbicara tentang ajaran Ibrahim, itu berbeda. Ini suatu perjanjian, ketetapan antara Abraham dan keturunannya untuk sunat. Dan kami diperintahkan untuk ikuti itu. Ketika Anda mengatakan untuk mengikuti itu, berarti Anda mengikuti Taurah. Tadi Bang Jum mengatakan tidak mengikuti Taurah. Salah. Taurat itu Taurat, salah satu ajaran Taurat itu sunat. Tapi yang kami diperintahkan mengikuti mila Abraham, mila Ibrahim. Salah satu mila Ibrahim itu adalah sunat. Jadi sunatnya Ibrahim dilanggengkan kemudian di Al-Quran dengan ajaran milah kepada Ibrahim, dan sunatnya Ibrahim dilanggengkan di dalam Taurat. Sama-sama kedudukannya. Yang bermasalah sekarang ini Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen tidak bersunat? Jawabannya Begini Bang Juma, ketika Anda mengatakan sunat, sebenarnya di dalam tradisi pada waktu itu sunat itu tidak seperti saat ini ketika sunat di laser atau langsung sebagainya. Tetapi pada waktu itu harus melakukan ritual-ritual agama seperti itu. Tidak seperti yang Anda lakukan saat ini, sunat seperti sekarang. Itu harus ada ritual-ritualnya. Dan saya mau tanyakan, kenapa Anda mengikuti ini? Karena sunat ini kan hanya khusus Bani Israel untuk keturunan Abraham, dan Anda bukan keturunan Abraham. Anda bukan Bani Israel, dan Anda tadi mengatakan Gimana sini orang yang Yesus disunat udah 8 hari. Kenapa nggak nunggu aja Yesus 80 hari dulu kalau mau nyamain Abraham? Berarti Tuhan mau melanggar dong. Pernah. apanya? Tuhan mau melanggar dong, nggak sama sunatnya dengan Abraham. Saya bilang kan bukan mengenai Abraham, ini mengenai perjanjian keturunan orang-orang Yahudi pada waktu itu, keturunan Abraham pada waktu itu. Dan Anda bukan adalah keturunan Abraham, Anda bukan Bani Israel. Kenapa Anda harus sunat? Dan Al-Quran adakah mencatat bahwa Anda Terus harus Yesus kenapa tanya balik, Yesus kenapa disunat Yesus? karena itu adalah budaya bangsa Yahudi pada waktu itu. Budaya lagi, aduh parah. Terusin banyak budaya. Karena dia sudah turun-temurun. Seperti itu. Tolong, kalau saya menjelaskan itu kalau perlu dicatat, Bang. Nabi Ibrahim menerima perintah sunat. Ya, itu perintah sunat itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Kata siapa? Kata Nabi saya. Siapa nabinya? Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Nabi Anda? Nabi Ibrahim bersunat ketika berusia 80 tahun. Itu kata siapa? Kata Rasulullah. Berarti Rasulullah mengajarkan Nabi Ibrahim bersunat. Satu. Lalu kemudian perintahnya di dalam Al-Quran, summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Salah satu ajaran Ibrahim alaihissalam adalah bersunat. Kami diperintahkan mengikuti itu, maka kami mengikuti, kami bersunat. Dan memang Rasulullah Muhammad SAW menerangkan kepada kami bahwa salah satu dari 5 fitrah manusia yaitu bersunat. Maka kami, supaya kami fitrah kembali, maka kami diperintahkan untuk bersunat. Yang jadi bermasalah di sini Anda yang tidak bersunat. Orang Yahudi bersunat, orang Islam bersunat. Mereka berasal dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang mana poinnya berasal dari Nabi Ibrahim. Nah, Kristen ini dari mana kok tidak sunat?
Ini yang jadi masalah sebenarnya. Kami mau perintahnya dari siapapun, kami mau ikut siapapun. Apakah kami salah ketika kami mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW bersunat? Apakah kami salah ketika Rasulullah memerintahkan kami bersunat? Apakah kami salah ketika diajarkan fitrah Islam itu salah satunya adalah bersunat? Apakah salah ketika kami menjalankan milah Ibrahim alaihissalam yaitu sunat? Kami mentaati perintah, kami melakukan. Nah sekarang Kristen ini tidak bersunat, ikuti siapa? Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perintah kekalku. Parah ini, parah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ngajarin saudara Budi tidak bersunat? Kalau Anda mengatakan kami bukan Bani Israel, oke, saya catat sebagai orang yang masih belajar. Saudaraku Budi tidak bersunat karena saudaraku Budi bukan Bani Israel. Saya tanya lagi nih, muncul pertanyaan. Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan Taurat itu untuk siapa? Pani berkulup. Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib itu untuk siapa? Untuk dosa siapa? Paulus mengajarkan di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya, termasuk perintah wajibnya bersunat sebagai perjanjian kekal. Itu untuk siapa? Untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib membatalkan segala hukum Taurat? Untuk siapa? Untuk Kristen juga. Emangnya untuk Kristen perintah sunat itu kan bukan katanya. Kalau sunat itu bukan untuk Kristen, kalau Taurat itu bukan untuk Kristen, maka Yesus mati di atas tiang salib bukan untuk Kristen. Itu dasar pijakannya. Kerangka berpikirnya itu coba dipakai. Untuk siapa Taurat itu? Untuk Bani Israel. Untuk siapa haramnya babi itu? Untuk Bani Israel. Untuk siapa sabat hari Sabtu itu? Untuk Bani Israel. Untuk siapa sunat itu? Untuk Bani Israel. Kalau begitu untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib? Untuk Romawi, untuk Yunani, untuk Indonesia. Koplak! Gak nyambung. Lawang semuanya untuk hukum untuk orang Israel. Yang enak-enak baru untuk Kristen. Untuk siapa perintah sunat? Untuk Bani Israel. Untuk siapa pengharaman babi? Untuk Israel. Untuk siapa hukum Torah itu? Untuk Bani Israel. Untuk siapa Yesus di atas salib menghapuskan dan menebus dosa-dosa manusia? Untuk Kristen. Yang enak-enak aja dasar. Itulah yang terjadi terhadap Adam alaihissalam dan istrinya. Bagaimana dia ditipu oleh iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Wa ikhwanuhum yamudduhum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka orang-orang kafir dan setan akan kompak dan tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Sunat hanya untuk Yahudi, Torah hanya untuk Yahudi, babi haram hanya untuk Yahudi, ibadah hari Sabtu hanya untuk Yahudi. Yesus mati di atas salib untuk Kristen. Giliran tebus dosa untuk Kristen, giliran taat kepada perintah Torah untuk Yahudi saja. Giliran perintah untuk menjalankan segala hukum Torah katanya tidak ada orang yang bisa menjalankan. Sulit Taurat itu. Tapi giliran Yesus dikabarkan, untuk itulah Yesus mati di atas tiang salib.
Efesus 2 nomor 15, agar Yesus membatalkan segala hukum Taurat. Untuk siapa? Untuk Kristen. Yeay! Katanya hukum Taurat untuk Yahudi. Kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk Kristen? Harusnya Yesus mati di atas tiang salib hanya untuk Bani Israel. Kenapa? Karena Yesus datang mati di atas tiang salib untuk menggenapi hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Berarti Yesus mati bangkit pada hari ketiga hanya untuk Bani Israel. Kok Kristen nebeng-nebeng, penumpang gelap? Lanjut, silakan. Terima kasih Bang Juma, luar biasa. Sama-sama Bang Budi. Bang Juma percaya bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga, luar biasa. Dan Yesus itu disalibkan dan mati dan dibangkitkan, luar biasa. 6.000 orang melihat bahwa Bang Juma percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan, luar biasa. Dan saya mau tanyakan bahwa saya tanggapi mengatakan bahwa Bang Juma mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat ketika disalibkan. Sesungguhnya ketika Yesus disalibkan, Yesus bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi kedatangan Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia menjadi terkutuk, bukan berarti dikutuk. Dia mati bukan berarti dia kalah. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu menandakan dia menang dan dia bisa mati sampai di kayu salib. Itu ada suatu hal yang luar biasa. Karena Yesus datang ke dunia ini, dia harus sampai kepada salib. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tidak sampai ke salib, maka Yesus itu gagal. Tetapi kalau Yesus bisa sampai kepada salib, dia itu menang dan dia itu menang. Seperti itu. Bukan gagal dan bukan terkutuk, tapi dia menjadikan dirinya dikutuk karena dosa-dosa manusia. Dan saya percaya dan saya bersyukur kepada Tuhan saat ini, Bang Juma percaya dan semua orang mendengar ini bahwa Yesus itu mati, disalibkan dan bangkit. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bang Juma. Saya sudah malam ini. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Jadi ketika ada seorang membaca buku, bukunya tertulis begini: semut menjadi gajah, gajah menjadi manusia, manusia jadi semut jadi gajah, gajah jadi manusia, manusia jadi apa? Manusia jadi heran. Ketika kemudian saya membaca sebuah tulisan, semut jadi gajah, gajah jadi manusia. Alhamdulillah, Bang Suma sudah percaya semut jadi gajah, gajah jadi manusia, manusia jadi heran. Ini lucu ini Bang. Saya sedang mengajarkan, menyampaikan isi kitab saudara. Bukan saya menyatakan saya percaya semut jadi gajah, gajah jadi manusia, manusia jadi Tuhan. Manusia jadi heran. Itu bukan berarti saya percaya hal itu. Saya hanya sedang membacakan. Mana ada manusia kemudian jadi Tuhan jadi manusia, manusia kemudian mati pada hari ketiga bangkit. Bang, sekali lagi saya katakan, Yesus berkata begini Bang, tolong direnungkan ya. Yesus mengatakan, angkatan jahat ini meminta sebuah tanda, maka tidak ada tanda selain daripada tanda Yunus. Apa itu tanda Yunus? Mati dan bangkit pada hari ketiga. Lukas 11 nomor 29. Angkatan ini adalah angkatan jahat. Mereka kemudian meminta tanda seperti apakah yang dikehendaki oleh mereka. Kata Yesus, mereka yang angkatan jahat, dalam bahasa Yunani disebut peneros, itu minta tanda, dan tidak ada tanda bagi peneros kecuali tanda yang diberikan, yaitu tanda Yunus. Apa itu? Mati dan bangkit pada hari ketiga. Hari ini Anda membawa-bawa tanda angkatan jahat. Anda tidak sadar untuk mendeteksi angkatan jahat itu adalah percaya kepada tanda Yunus bahwa mati dan bangkit pada
hari ketiga dan Anda sudah mempercayai itu, berarti Anda adalah bagian penerus daripada angkatan jahat. Ingat dalilnya, catat Lukas 11 nomor 29. Ketika orang banyak mengerumuni Yesus, berkatalah Yesus, angkatan jahat ini adalah angkatan yang sangat jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Yunus. Jadi yang mengimani bangkit pada hari ketiga itu adalah angkatan jahat, atau minimal penerus daripada angkatan jahat. Dan memang iya, itu fakta. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan salib itu, Yesus harus sampai kepada salib, ingat, ini ilmu yang saya katakan kepada saudara. Amsal 6 nomor 16, Tuhan mengatakan 6 hal perbuatan yang dibenci oleh Tuhan Elohim, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jangan kau membunuh Yesus, tapi dibunuh, berarti itu adalah pelanggaran. Kalau pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu bukan keselamatan. Pelanggaran kepada perintah Tuhan itu adalah kematian. Tapi lagi-lagi iblis membolak-balikkan itu. Jika engkau makan buah pengetahuan ini, baik dan buruk ini, maka engkau akan hidup dan kau tidak akan mengalami kematian. Sama ketika Anda mengimani pelanggaran terhadap Tuhan, yaitu pembunuhan terhadap Yesus adalah keselamatan, maka Anda tidak ubahnya sebagai iblis. Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. 6 kekejian, 6 perkara yang dibenci Allah adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Herodes dan juga Pilatus tidak sedikit pun menemukan ada kesalahan pada diri Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu hamba yang suci. Kalau dia hamba suci, maka dia tidak akan pernah ada kesalahan padanya. Karena tidak ada kesalahan padanya, haram hukumnya Yesus itu dibunuh, haram hukumnya Yesus itu disalibkan, haram hukumnya Yesus itu dijadikan sebagai Tuhan, karena dia bukanlah orang yang berdosa. Benarlah apa yang dikatakan di Amsal 11 nomor 8, bahwa Tuhan akan menggantikan orang yang benar sebagai ganti orang yang fasik. Begitu juga di dalam Amsal 21 nomor 18, bahwa Tuhan akan menggantikan kemudian orang yang jujur dengan menggunakan pengkhianat sebagai gantinya di atas pembunuhan. Dan ini yang terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan, jatah umat Islam adalah Nabi Isa alaihissalam yang diselamatkan dari penyaliban, sedangkan jatah orang Kristen adalah Yesus Kristus yang disalibkan. Kita berbeda di situ. Kami berada pada kubu Nabi Isa yang diselamatkan oleh Allah berdasarkan Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, dan Anda berada pada jatah Yesus Kristus yang disalib. Sedangkan yang disalib itu adalah pengkhianat, yang disalib itu adalah pendusta, yang disalib itu adalah orang fasik. Jadi yang Anda sembah selama ini adalah pengkhianat dan orang yang fasik. Saya kira demikian, Saudara Budi. Terima kasih telah berdiskusi dengan baik. Mudah-mudahan ada faedah dari diskusi ini, sehingga Allah memberikan hati Anda lembut untuk mendapatkan hidayah Islam. Demikian. Terima kasih. Masya Allah. Sama-sama. Boleh tanya satu lagi Bang Juma? Boleh, sampai 1000 pun boleh, silakan. Mumpung saya belum ngantuk. Saya turun Bang Juma, sudah ngantuk Bang Juma. Siap. Oke, siap. Tadi mengenai sunat Bang Juma tadi mengatakan, yang saya mau tanyakan adalah, apakah di dalam Al-Quran ada mengatakan bahwa Muhammad itu disunat seperti itu? Baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Kadang Al-Quran itu diturunkan untuk menjawab permasalahan yang ada pada masa itu, masa yang telah lalu dan masa yang akan datang. Itulah Al-Quran. Salah satu hikmah Al-Quran diturunkan tidak seperti Bible yang disusun ceritanya melalui meja redaksi, melakukan penyelidikan lalu disusun dan seterusnya. Al-Quran tidak. Al-Quran diturunkan secara berangsur selama 22 tahun kurang lebih, itu untuk
mengajak manusia berpikir dan menggali dan mempelajari, mentadabburi isinya. Kalau dia berbicara seperti tersusun, ada pembukaan, ada isi, ada penutup, itu cerita karangan. Itu cerita, itu kisah, cerita. Tapi kalau Al-Quran tidak, dia adalah hukum-hukum yang berdasarkan apa yang termaktub masa lalu, masa pada saat itu, dan masa akan datang. Nah, pertanyaan saudara, apakah ada dalam Al-Quran menceritakan baginda Rasulullah Muhammad SAW di sunnah? Tidak. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada satupun manusia yang menerima Islam seketika disunat layaknya orang-orang yang saya syahadatkan bersama dengan teman-teman. Jadi kalau malam hari ini saudara Budi bersyahadat, maka besok harus sunat. Ketika Rasulullah Muhammad SAW hidup di tengah-tengah orang Arab, orang menjadi Muslim, menjadi pengikutnya, menjadi Islam, tidak ada yang disunat. Kenapa? Karena sejatinya mereka sudah sunat dari lahir. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail. Secara kontinu seluruh orang Arab, Al-Quran datang maupun tidak datang, Nabi Muhammad SAW diutus ataupun tidak, karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari anaknya Ismail alaihissalam, maka Arab semuanya disunat. Maka tidak diceritakan lagi di Al-Quran, karena hal itu bukan merupakan sesuatu yang menjadi pokok inti, bukan usuluddin di dalam penjabaran histori diwahyukannya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW yang hidup di lingkungan orang-orang yang sudah bersunnat. Maka demikian kemudian, karena dia diutus untuk menjelaskan Al-Quran kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, wahai umatku, 5 perkara dari fitrah. Yang pertama, memotong, kemudian buluh kemaluan, kemudian berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Ini adalah sunnah yang kemudian diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai fitrah, sedangkan kedudukan daripada khitan itu adalah wajib, karena dia diperintahkan mengikuti millah Ibrahim. Dalilnya sangat jelas seperti yang saya terangkan kepada saudara, tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Ikutilah, ini perintah, ikutilah, ini perintah Rasulullah. Auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Perintahnya wajib, penekanan Allah di situ sungguh-sungguh mewajibkan. Kami wahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Kemudian apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau katakan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai Allah dan ingin diampuni dosa-dosanya, ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, perintahkan kepada mereka agar ikut kepadamu. Ikutlah kepadaku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah pencipta langit dan bumi akan mencintaimu. Ketika aku perintahkan sunat dirimu, kata Rasulullah, ikuti perintahku itu, maka Allah pencipta langit dan bumi akan menyayangi dirimu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, dan bukan hanya itu, Allah juga akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu, dan Allah sesungguhnya Maha Pengampun atas segala dosa manusia. Ini yang menjadi dasar pijakan. Jadi kalau anda mengatakan, mana dalilnya? Loh, Al-Quran itu, kalau kita bertanya, lebih banyak mana bercerita tentang Nabi Isa, apa bercerita tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW? Al-Quran lebih banyak bercerita tentang Nabi Isa daripada bercerita tentang Rasulullah Muhammad SAW. Maksud saya, lebih sering menyebut nama Nabi Isa daripada menyebut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kemudian? Karena Al-Quran bukan buku biografi, bukan bercerita tentang ingin meninggikan derajat seorang oknum, tetapi Al-Quran datang untuk seluruh umat manusia. Maka Al-Quran tidak mengangkat kemudian satu tokoh untuk diagung-agungkan. Rasulullah andaikan Al-Quran itu karangannya, mungkin atas namanya aja yang dibahas di dalam, mungkin ibunya aja yang dibahas di dalam, mungkin ayahnya aja yang dibahas di Al-Quran. Tetapi oleh karena ini adalah wahyu dari Allah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, yang isinya dengan penuh kebenaran,
maka Rasulullah sedikit pun tidak menceritakan ibunya di Al-Quran, sedikit pun tidak menceritakan ayahnya, paman, anak-anaknya dan seterusnya, istrinya dan seterusnya. Itu tidak diceritakan kemudian secara pribadi, melainkan diceritakan oknum-oknum yang di Al-Quran hanya berdasarkan dengan ketetapan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh kemaslahatan hidup umat manusia. Jadi seperti itu bang, tidak diceritakan bahwa Rasulullah disunat pada segini, tidak ada. Karena Rasulullah sudah disunat dari kemudian dia lahir, dipestakan oleh kakeknya, lalu kemudian diundang tetangganya untuk datang syukuran, dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kemudian kami umat Islam untuk mengikuti perintah untuk menjadi fitrah sebagai umat muslim, salah satunya adalah bersunat. Saya kira begitu saudara Budi.